Waktu terus berlalu, Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan bijak. Ia belajar bahasa Arab dari suku Jurhum yang tinggal bersamanya di Makkah. Tidak hanya menguasai bahasa mereka, Ismail bahkan menunjukkan akhlak dan keutamaannya membuat suku Jurhum terpesona. Maka, mereka pun memuliakannya dan menikahkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Namun, tak lama setelah itu, ibunda Ismail wafat meninggalkan dirinya dalam kesedihan. Kehidupan pun terus berjalan. Ismail kini berumah tangga dan mulai mengurus kehidupannya bersama sang istri. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya, datang dari negeri yang jauh, rindu ingin mengetahui keadaan keluarganya yang lama ia tinggalkan. Namun, saat tiba di rumah Ismail, putranya sedang tidak di rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun disambut oleh menantunya. "Wahai wanita, di mana suamimu?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami," jawabnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya, "Bagaimana keadaan hidup kalian?" Dengan wajah lesu, sang istri mengeluhkan, "Kami hidup dalam kesempitan, serba kekurangan, dan sulit." Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Jika suamimu datang, sampaikan salam dariku, dan katakan padanya agar mengganti daun pintu rumahnya." Ismail yang kembali ke rumah seakan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bertanya kepada istrinya, "Adakah seseorang yang datang menemuimu?" "Ya," jawab sang istri, "seorang laki-laki tua datang, menanyakan keadaan kita. Lalu aku ceritakan bahwa kita hidup dalam kesulitan. Ia pun berpesan agar engkau mengganti daun pintu rumah ini." Ismail langsung memahami maksud ayahnya. Ia berkata dengan tegas, "Itu adalah ayahku. Ia memerintahkan agar aku menceraikanmu, maka kembalilah ke keluargamu." Ismail pun berpisah dengan istrinya, kemudian Allah takdirkan baginya menikah dengan wanita lain dari suku Jurhum. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mengunjungi rumah putranya. Kali ini pun Ismail sedang tidak di rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali disambut oleh istri Ismail yang baru. "Wahai wanita, di mana suamimu?" tanya Ibrahim. "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami," jawabnya dengan ramah. Ibrahim pun bertanya, "Bagaimana keadaan kalian?" Dengan penuh syukur, wanita itu menjawab, "Alhamdulillah, kami hidup dalam kelapangan dan kebaikan." Ibrahim kembali bertanya, "Apa makanan kalian?" "Daging," jawabnya. "Dan apa minuman kalian?" "Air," katanya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, berkahilah daging dan air mereka." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Orang yang bukan penduduk Makkah, jika memakan daging dan airnya secara terus-menerus, niscaya mereka akan mengeluh sakit." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, sampaikan salam dariku, dan katakan padanya agar memperkokoh daun pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang, sang istri pun menyampaikan pesan itu. Ismail berkata, "Itu adalah ayahku, dan engkaulah yang dimaksud dengan daun pintu itu. Ia memerintahkan agar aku mempertahankanmu." Waktu terus berlalu, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang ke Makkah. Saat itu, Ismail sedang mengasah anak panahnya di bawah sebuah pohon besar dekat sumur Zam-Zam. Melihat ayahnya datang, Ismail bangkit dengan gembira, dan keduanya berpelukan penuh kehangatan. "Wahai Ismail," kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." "Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan," jawab Ismail tanpa ragu. "Maukah kamu membantuku?" tanya Ibrahim. "Aku siap membantu," jawab Ismail mantap. "Allah memerintahkan aku untuk membangun Baitullah di sini," ujar Ibrahim sambil menunjuk sebuah tempat yang saat itu berupa gundukan tanah. Tanpa menunda waktu, keduanya mulai bekerja.
Ismail mengangkat dan membawa batu-batu, sementara Ibrahim menyusun dan membangun pondasi Ka'bah. Saat bangunan mulai meninggi, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan sebuah batu besar dan berdiri di atasnya untuk melanjutkan pembangunan, sedangkan Ismail terus memberikan batu-batu kepada ayahnya. Setelah bangunan suci itu selesai, keduanya pun mengelilinginya seraya berdoa penuh harap, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Setelah peristiwa pembangunan Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain yang syahih, disebutkan bahwa beliau berkhitan pada usia 120 tahun. Tidak hanya dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diperintahkan mengkhitan anaknya Ismail dan semua laki-laki di rumahnya. Ismail pun melaksanakan khitan pada usia 13 tahun. Perintah ini menjadi syariat yang terus diwariskan hingga hari ini, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.